Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. Akhirnya, film yang selalu kalian ributkan dan request di kolom komentar tayang juga. Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang katanya ya, menjadi film paling gelo, serem, mengerikan, bikin trauma dan juga hokcai. Apalagi kalau bukan film Weapons tahun 2025. Oke lah, apakah benar film ini semengerikan itu? Mari kita buktikan sama-sama. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kegiatan para murid yang akan bersekolah di Ojoons Cekulah SD. Di saat itu pula seorang guru baru bernama Justin akan kembali mengajar di kelas 5 SD. Namun baru beberapa hari mengajar, Justin pun heran saat melihat kelasnya kosong melompong dan hanya menyisakan seorang murid saja yang bernama Alex. Sementara 17 murid lain harus alfa tanpa keterangan yang jelas. Tapi menurut Cenah, di malam sebelumnya 17 murid yang hilang terdeteksi kamera pengawas berlarian keluar rumahnya dengan gaya Naruto di jam 2:17 dini hari. Dan ke-17 murid itu tak pernah kembali lagi ke rumahnya. Di keesokan harinya, para orang tua yang anaknya hilang mulai melaporkan kejadian ini pada kepolisian. Dan tanpa banyak birokrasi BAP apalagi uang pelicin, tim kepolisian langsung gercep melakukan pencarian meskipun hasilnya nihil. Akan tetapi, ada sedikit petunjuk di mana kamera pengawas di tiap rumah berhasil mendeteksi para bocil yang hilang ini. Namun kemana tujuan bocil ini berlari tak pernah diketahui. Lalu, film pun baru dimulai. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah beserta tim kepolisian terlihat melakukan rapat dengan para warga yang menganggap mereka tak becus untuk menangani kasus ini. Para warga pun mempertanyakan, kenapa hanya 17 murid dari guru Justin saja yang menghilang bak ditelan bumi? Lantas, mereka pun menginginkan Justin untuk melakukan klarifikasi. Terlebih mereka menganggap jika Justin adalah dalang dari hilangnya para murid. Sesaat kemudian, Justin mulai melakukan klarifikasi di mana ia pun merasakan keheranan yang sama seperti yang dirasakan para warga. Namun para warga yang murka malah menganggap Justin menyembunyikan sesuatu. Di tengah kericuhan, Pakepsek bernama Markus berusaha meredam amukan massa dan meminta Justin untuk segera pulang. Some space, please. Saat akan pergi, Justin diminta untuk mengunci semua pintu dan jendela karena ia takut para warga akan melakukan sesuatu yang anarkis. Setibanya di rumah, bisa kita lihat Justin mulai mengalami parno akut karena takut dihakimi oleh massa. Saat malam semakin larut, Justin kembali panik saat mendengar suara bel yang berbunyi. Hello? Di tengah teror yang terjadi, Justin yang muak berniat untuk menghadapinya. Sontak Justin pun lemas saat mobil kreditannya dicoret-coret dengan tulisan penyihir. You're gonna keep your health insurance. Di keesokan harinya, Justin kembali mendapat kesesuaian saat Markus memutuskan untuk menonaktifkan Justin sementara waktu sebagai guru. Ia pun meminta Justin untuk jangan dulu berinteraksi dengan warga sini karena para warga telah mencurigai Justin sebagai pelaku dari hilangnya anak-anak. Markus pun berjanji akan kembali mempekerjakan Justin jika masalah ini mulai menemui titik terang. Meski terdengar mengecewakan, tapi Justin tak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Di
Di keesokan harinya, Justin berusaha mencari informasi pada satu-satunya murid kelasnya yang tidak hilang bernama Alex. Setibanya di rumah Alex, ia pun heran saat panggilannya tak dijawab oleh siapapun. Tak cuma itu, keheranan Justin semakin menjadi saat ia melihat seluruh jendela rumah ini ditutupi dengan koran. Lantas Justin yang penasaran langsung melakukan pengecekan. Sontak Justin pun heran saat melihat orang tua Alex yang terduduk di tengah situasi yang poek. Di malam harinya, Justin yang sedang tidur tiba-tiba mengalami mimpi yang aneh. Sontak Justin pun terbangun setelah mengalami mimpi buruk tentang Alex dan murid-muridnya. Di tengah rasa syok, Justin kembali merinding saat ia mendengar suara aneh dari ruangan yang poek. My God, bagaikan wafer jenggo. Rupanya mimpi Justin berlapis di mana ia melihat sosok mengerikan nemplok di plafon seperti tokek. Di hari berikutnya, Justin yang penasaran langsung menyapa Alex yang akan pulang, di mana Justin berniat untuk menanyakan informasi tentang teman-temannya yang hilang. Akan tetapi, Alex yang ketakutan langsung pergi begitu saja. Hello? Dirasa Alex menyembunyikan sesuatu, Justin berniat mengintainya dari dalam mobil. Namun suenya, Justin yang doyan mabok malah kepoloran. Hingga tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan sesaat lagi akan terjadi. Sangat creepy, tapi Justin yang oleng tak menyadari jika rambutnya telah dicuri seseorang dari rumah Alex. Kemudian scene beralih pada seorang warga bernama Archer, di mana ia merupakan ayah dari salah satu anak yang hilang bernama Matteo. Setelah mengecek rekaman CCTV, Archer berniat pergi ke polsek untuk menanyakan perkembangan pencarian putranya. Setibanya di polsek, Archer diberitahu jika sampai saat ini pihak kepolisian belum mendapat titik terang atas hilangnya anak-anak. Mendengar hal itu, sontak membuat Archer kecewa, apalagi saat Kapolsek memintanya untuk bersabar. Kemudian, Archer yang tak berharap banyak pada pencarian kepolisian, mengungkapkan jika dirinya akan menyelidiki kasus ini sendirian dan dengan caranya sendiri. Di tengah malam bagaikan Alice Insidious, Archer pun kaget saat dirinya tiba-tiba mengalami fenomena meraga sukma. Tak lama kemudian, ia pun heran saat mendengar suara anaknya. Melihat Matteo berlari, Archer yang khawatir langsung mengikutinya. Hingga di tengah pengejaran, ia pun menemukan sebuah rumah misterius dengan pintu yang terbuka. Di tengah rasa lega, ia pun bertanya kenapa Matteo kabur dan malah tidur di rumah orang. Terlebih selama ini ia sudah mencari-cari Matteo.
My God, betapa syoknya Archer saat mengalami mimpi buruk tentang putranya. Kira-kira siapakah sosok wanita bermake up badut itu? Beberapa saat kemudian, Archer yang mempunyai ide berniat meneliti rute pelarian Matteo dengan mencocokkannya dengan peta komplek. Where's our house? Come on. Setelah membuat garis awal, Archer berniat menemui Gary yang merupakan salah satu orang tua dari anak yang hilang. Gary. Where she steps on the sidewalk. Okay. 1, 2, 3. Sorry. Setelah menandai titik kedua, Archer langsung menarik garis dan mendapat sebuah pencerahan. Lantas, Archer langsung pergi ke lokasi tersebut. Namun di tengah perjalanan, ia yang melihat mobil Justin berniat menemuinya terlebih dulu. Hey. Saat menemui Justin, ia yang tak mau membahasnya langsung menolak pertanyaan Archer. Apalagi kini, seluruh warga komplek telah menuduhnya sebagai pelaku penculikan. Namun di tengah adu bacot, sontak Justin pun melongo saat melihat sebuah keanehan. Station, right? My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Markus seperti kerasukan dan menyerang mereka secara membagong buta. Kemudian scene beralih pada seorang berandalan sekaligus pecandu bernama James. Sambil teleponan dengan sahabat lamanya, ia yang lagi BU berusaha meminjam duit. Apalagi kini ia sedang mengalami sakau dan ingin membeli uyah haram. Tapi jelas saja, sahabatnya ini tidak sudi lagi memberikan pinjaman, apalagi hutang $5.000 yang sempat James pinjam belum dibalikin sampai sekarang. Singkat waktu, James yang kelabakan berniat untuk babadog alias mencuri. Namun sungguh suwe kelakuan James malah tergep oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Akhirnya, James pun tertangkap oleh seorang polisi bernama Paul. Saat terpojok, James berkata jika ia hanya sedang memperbaiki jendela yang rusak. Dirasa ngadi-ngadi, Paul langsung melakukan penggeledahan. Hold still for me there. My God, seketika Paul menggablok James saat dirinya tercucuk oleh jarum suntik seorang pecandu. Sesaat kemudian, Paul berusaha mengobati luka di tangannya, apalagi ia takut jika James memiliki penyakit AIDS. Namun di saat itu pula, Paul pun panik saat pemukulan yang ia lakukan ternyata tertangkap oleh CCTV mobil dinasnya. Lantas, Paul yang takut terkena skors langsung menyadarkan James yang kelenger, di mana ia meminta James untuk melupakan kejadian ini dan sebagai gantinya ia akan membebaskan James. No. Let's... Singkat waktu setelah James dibebaskan, ia yang masih BU kembali berniat untuk babadog. Hingga setibanya di sebuah komplek, ia pun melihat sebuah rumah yang sepertinya tak berpenghuni. Dan seperti yang kita tahu, rumah ini adalah rumahnya si bocil Alex. Dengan skill maling cangcut, James berhasil memasuki rumah Alex. Tak ingin membuang waktu, James langsung beraksi. Dirasa situasi benar-benar aman, James yang melihat Nintendo Super langsung memadognya.
Sontak James meminta ampun saat aksinya ketahuan orang tua Alex. Namun James pun heran saat mereka tidak bereaksi sedikit pun seperti orang yang terkena guna-guna. Dirasa masih aman, James kembali melanjutkan aksinya. Di tengah aksi pencurian, James pun penasaran saat melihat pintu basement. Dirasa ada barang berharga, ia pun langsung mengeceknya. My God. Sontak James pun kaget saat melihat belasan bocil sedang ngejogrok di dalam basement. Di tengah kepanikan, James berniat untuk segera kabur. Tapi tiba-tiba setibanya di Pegadaian, James langsung menjual sendok-sendok yang ia curi. Namun di saat itu pula, ia pun terperangah saat melihat poster anak-anak yang hilang, di mana siapa saja yang menemukannya akan mendapat imbalan $50.000. Sesaat kemudian, James menelepon kepolisian jika ia menemukan belasan anak yang hilang di dalam basement. Lantas, tim kepolisian meminta James untuk datang langsung ke polsek. Namun sungguh suwe belum sempat melapor, Paul yang menganggap James akan melaporkan pemukulan yang ia lakukan langsung mengejar James. Setelah lolos dari Paul, James pun panik saat merasakan ada seseorang yang memperhatikannya. Betapa syoknya James saat ia melihat sosok nini-nini creepy di tengah hutan. Hingga di tengah kepanikan, ia pun mendengar suara yang mendekati tendanya. Wait, I know those kids are. That fucking wild's coming. Sungguh suwe, Paul yang dianggap si Nini harus kembali mendapat luka tusukan jarum. Saat wajahnya akan dijamsut, James menjelaskan jika ia hanya ingin melaporkan belasan bocil yang hilang, di mana ia melihatnya di dalam basement sebuah rumah yang sepi. Meskipun gedek, Paul yang patuh pada tugas langsung mengajak James untuk menunjukkan di mana rumahnya. Setibanya di depan rumah Alex, Paul meminta James untuk menunggu sementara ia akan melakukan pengecekan. Saat malam poek, James pun kesal saat Paul tak kunjung datang. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Paul. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Paul menjadi beringas dan menggusur James ke dalam rumah. Kira-kira misteri apa yang ada di rumah itu? Kemudian kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Capsek Marcus sebelum menjadi beringas dan menyerang Justin di pom bensin. Ketika itu Marcus yang sedang berada di kantor diberitahu asistennya jika saat ini neneknya Alex ingin berbicara empat mata. Hi, come on in. Sontak Marcus pun terperangah saat kedatangan seorang wanita expired dengan dandanan mirip badut perempatan. Kemudian, wanita tuwir ini berkata jika dirinya merupakan neneknya Alex yang bernama Gladys. Terlebih saat ini orang tua Alex sedang sakit. Gladys pun menjelaskan jika Alex tidak masuk sekolah akhir-akhir ini karena Alex sedang sibuk merawat orang tuanya. Hingga di tengah obrolan, perhatian Gladys tiba-tiba teralihkan pada beberapa pita penghargaan milik Marcus. Setelah menjelaskan tentang Alex, Gladys langsung pamit karena saat ini Alex sedang sendirian di rumahnya. Continue to feed off its body. Fungal fruiting occurs that serve to spread more spores, more ants. Thank God you're home. Di sore harinya, Marcus pun heran saat emak Gladys tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas Gladys yang panik berkata jika barusan ia digoda oleh beberapa pemuda yang memaksanya untuk ikut ke Hotel Oye. Melihat Gladys yang panik, adik Marcus yang bernama Terry langsung mengajak Gladys untuk masuk. I tried
Chinese. That's original in there. I bet it is. Isn't that? Setibanya di dapur, tiba-tiba Gladys meminta semangkuk air. Meskipun heran, Markus langsung menyediakannya karena mungkin si emak pengen cuci muka. Namun sesaat kemudian tiba-tiba saja Gladys berkata jika ia akan memberikan sebuah pertunjukan. Sontak Markus pun kaget saat melihat pita miliknya tiba-tiba berada di tangan Gladys. Oh my God! Whoops! Of course. Wow, that's really bleeding. Could you get me a rag? Oh my God, rupanya Mak Gladys adalah seorang penyihir ilmu hitam. Setelah mendapatkan rambut Terry, Gladys pun berniat melakukan sesuatu. Oh my God, lagi. Rupanya Gladys mampu mengendalikan targetnya untuk menghabisi seseorang yang ia kehendaki. Dirasa sudah cukup, Gladys berniat untuk mengganti target. Dan kini setelah mendapatkan rambut Justin, ia pun menggunakan Markus untuk menghabisinya. Kemerutot untuk memburu Justin. Di tengah kepanikan, Justin berusaha meminta tolong dan mencari jalan untuk kabur. Melihat Markus masih mengejar Justin, Archer yang khawatir bergegas mengikutinya. Oh my God! Akhirnya Markus berhenti mengejar Justin setelah kelapanya bucat tertabrak mobil ratu jalanan. Setelah kejadian mengerikan yang mereka alami, Archer pun meminta maaf karena selama ini ia dan para warga telah menuduh Justin sebagai pelaku penculikan. Namun kini ia mulai menemui titik terang di mana cara berlari Markus yang seperti Naruto sangat mirip dengan cara berlari ke-17 anak yang hilang. Di dalam mobil, Archer langsung menunjukkan peta hasil investigasi yang ia lakukan, di mana garis-garis yang ia buat menunjukkan sebuah titik di ujung komplek. Melihat hal itu, Justin pun kaget saat titik itu sebenarnya merupakan rumahnya Alex, satu-satunya murid yang tidak hilang di malam naas itu. Dan kini kita sampai di babak terakhir di mana kita akan melihat bagaimana kronologi hilangnya para murid Justin di malam naas itu. Ketika itu Alex dan para murid terlihat mengikuti pelajaran dari Justin seperti biasanya. Akan tetapi Alex yang cupu selalu mendapat pembulian dari temannya yang bernama Matteo, di mana ia juga merupakan putranya Archer. Sepulang sekolah, Alex selalu dijemput oleh ayahnya. Hingga di tengah perjalanan, si ayah berkata jika mulai malam ini nenek Gladys akan tinggal di rumah mereka, terlebih kini kesehatannya mulai menurun akibat sudah terlalu tuir. Setibanya di rumah, si ibu langsung meminta Alex untuk belajar, terlebih sebentar lagi ujian kenaikan kelas akan dimulai. Hingga di malam harinya, Alex yang sedang belajar mendengar kedatangan seseorang, dan setelah dicek, rupanya si ayah baru saja datang setelah menjemput nenek Gladys yang sudah renta. Di keesokan harinya, Alex yang terbangun langsung heran saat mendengar keributan orang tuanya yang sedang cek Gladys tinggal permanen di rumah mereka. Ia pun menyarankan suaminya untuk memasukkan Gladys ke panti jompo. Sesaat kemudian, Alex yang sedang nyikat gigi merasa penasaran dengan kondisi neneknya. Bisa kita lihat Gladys yang mengalami sakit parah hanya bisa rebahan di atas ranjang.
Di tengah perjalanan menuju sekolah, Alex menanyakan sampai kapan si nenek tinggal di rumahnya. Lantas si ayah berkata, mungkin saja Gladys akan tinggal di rumah sampai keadaannya pulih. Matthew! Saat sedang belajar, Alex kembali mendapat pembuli. Namun setibanya di rumah, Alex pun heran saat melihat kedua orang tuanya mematung di depan meja makan, seperti terkena setun permanen. Hingga sesaat kemudian, Alex pun kaget saat melihat Gladys yang tiba-tiba terlihat segar bugar. Melihat keanehan pada orang tuanya, Alex pun menanyakan apa yang terjadi. Lantas dengan sok ramah, Gladys berkata jika mereka baik-baik saja. Dad! Brush your teeth and then it's bedtime, no dinner for you. Di keesokan harinya, Alex yang baru bangun seketika syok saat melihat orang tuanya masih tidak berpindah posisi sejak kemarin. Lantas, Gladys yang datang meminta Alex untuk duduk karena ia akan memperlihatkan sebuah pertunjukan. My God, sungguh Nini berdebah. Alex pun menyadari jika saat ini orang tuanya telah disantet oleh si nenek. Kemudian Alex pun diancam untuk mematuhi semua perkataannya, karena jika tidak, ia tidak akan segan untuk menyakiti kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Alex yang tak bisa melawan hanya bisa menurut. Di keesokan harinya, Alex yang penasaran berniat mengintip apa yang dilakukan oleh neneknya. Ternyata benar, Gladys adalah seorang penganut ilmu santet pohon beringin. Lantas, ia pun meminta Alex untuk menyuapi orang tuanya. Terlebih sudah 3 hari mereka belum makan. Singkat cerita, seminggu kemudian, Alex pun kaget saat dipanggil oleh neneknya. Sontak Alex pun kaget saat melihat keadaan si nenek yang tiba-tiba kembali ripuh. Rupanya kesehatan Gladys tergantung dengan seberapa sering ia melakukan ritual. Lantas sambil mengancam, Gladys meminta Alex untuk mengambil barang-barang milik semua temannya. Meskipun heran, Alex yang tak ingin orang tuanya kenapa-napa hanya bisa menurut. Di sekolah, Alex yang mendapat perintah sedang memikirkan cara untuk mencuri barang-barang milik temannya. Ia memutuskan untuk mengambil kertas nama milik teman-temannya. Di jam 2 pagi, Alex pun terbangun saat mendengar sesuatu dari ruang keluarga. Dan ternyata itu adalah Gladys yang sedang melakukan ritual dengan menggunakan kertas nama milik teman-teman Alex. Dan inilah jawaban dari misteri hilangnya 17 murid, di mana mereka semua dipanggil menggunakan ilmu hitam. Beberapa bulan kemudian, Alex pun panik saat melihat mobil polisi terparkir di depan rumahnya. Dan seperti yang kita tahu, mobil itu adalah milik Powell. Dan bisa kita lihat, jika saat ini Powell dan James dalam pengaruh sihir Gladys. Di tengah ketakutan, Gladys meminta Alex untuk bersiap, karena besok mereka akan pindah rumah. Lantas, Gladys memperingatkan Alex untuk jangan pernah menginjak garam yang ia taburkan di lantai. Hingga pada akhirnya kita kembali ke masa sekarang, di mana saat ini Archer dan Justin sedang mengintai rumah Alex. Sesaat kemudian, Gladys mulai melakukan penjebakan dengan menggunakan Powell untuk mengajak Justin dan Archer masuk. Sementara di rumah, Alex pun kasihan pada orang tuanya yang malah dijadikan anjing penjaga di depan kamar Gladys. Hello?
My God, rupanya garam itu merupakan jebakan karena siap. Di saat itu pula, Alex pun berniat pergi ke kamar neneknya. Akhirnya, Justin mampu selamat setelah ia terpaksa mengheadshot Powell. Sementara di sisi lain, Archer sedang sibuk adu mekanik dengan James. Tibanya di kamar si nenek, Alex yang panik berniat mengambil alat ritual yang selalu digunakan oleh neneknya. Sementara itu, Archer yang tiba di basement langsung mencari keberadaan Matteo di antara para murid yang terkena guna-guna. Sungguh suwe, Archer malah diserang Gladys yang langsung mengambil kalungnya. Kembali pada Justin, ia pun harus tertangkap Archer yang kini dalam pengaruh Gladys. Sesaat kemudian, Gladys pun datang dan berkata, sungguh satisfying. Akhirnya nenek Dajjal ini modar dihakimi bocil sampai hancur berantakan. Dan setelah kematian Gladys, Archer dan orang tua Alex mulai sadar dari pengaruh Gladys. Setelah mengalami kejadian mengerikan yang di luar sementara anak-anak lainnya akhirnya ditemukan dan dipulangkan pada orang tuanya masing-masing. Namun untuk orang tua Alex, diceritakan mereka harus menjalani pemulihan mental di RSJ selama 1 tahun sebelum akhirnya pulih seperti sedia kala. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang sangat mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah dijelasin. Intinya, ritual ini dilakukan Gladys agar dirinya selalu mendapatkan kesehatan. Terlebih dirinya mungkin tidak mempunyai BPJS. IMDb untuk film ini adalah 7,8 dan menurut sekalian cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Weapon tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.